Perkataan atau komentar anak kecil yang dilontarkan dengan polos apa adanya kadang mengandung hikmah. Tentu saja selama yang mendengarkannya tidak tersinggung. Berbeda dengan ucapan orang dewasa yang diungkapkan sebagai basa-basi, sama sekali tidak mengandung arti. Komentar anak kecil itulah yang menjadikan Raja Anushirwan bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan bahwa suatu hari Anushirwan berangkat berburu. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah ia dan para pengawalnya di suatu kebun delima. Lalu ia berkata kepada penjaga kebun itu yang ternyata masih anak-anak, "Berilah aku buah delima." Anak itu pun memetik buah delima yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia langsung memetiknya tanpa memilih-milih terlebih dahulu mana buah yang terbaik. Lalu dia menyerahkan buah itu dengan sopan. Anushirwan langsung memakannya. Ia pun kagum dengan buah itu karena tidak hanya manis, namun airnya juga banyak. Praktis rasa hausnya hilang. Pada waktu yang lain, Anushirwan sengaja mendatangi kebun itu lagi. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin merampasnya dari pemiliknya. Ia pun berkata kepada penjaganya, "Berilah aku buah delima." Penjaga kebun itu, sebagaimana kebiasaannya, memetik buah delima yang tidak jauh dari tempatnya berdiri, tanpa memilih-milih lebih dulu, kemudian menyerahkannya dengan sopan. Ketika melihat biji buah delima kali ini, Anushirwan terbelalak kaget. Dengan nada menyalahkan, ia berkata, "Mengapa engkau ambilkan buahnya yang pahit dan airnya sedikit?" Anak itu membela diri, "Saya selalu mengambilkan buah untuk siapa saja yang singgah dengan asal memetiknya. Kalau buah delimanya kali ini terasa pahit, mungkin raja punya niat jahat." Anushirwan tersentak dengan ucapan anak itu. Ia berkata dalam hati, "Bagaimana anak itu tahu kalau aku punya niat jahat, ingin merampas kebun delima ini?" Seketika Anushirwan bertobat dalam hati. Ia buang jauh-jauh niatnya untuk berebut kebun delima itu. Tidak lama kemudian, ia meminta diambilkan kembali buah delima yang lainnya. Dan benar saja, ia dapatnya buah delima yang harum, terasa manis, dan banyak airnya. Anushirwan mengakui bahwa buah delima yang disantapnya itu sangat enak. Tanpa diminta berkomentar, penjaga kebun yang masih anak-anak itu nyeletuk, "Barangkali raja telah bertobat." Anushirwan membenarkan ucapan anak itu dalam hati. Lebih jauh lagi, akal sehatnya terilhami bahwa ucapan-ucapan anak penjaga kebun itu penuh hikmah. Maka ia pun terinspirasi untuk bertobat dari segala macam kezaliman secara total. Betapapun kecil kezaliman itu, sehingga sejarah kemudian mencatatnya sebagai salah satu raja yang adil dan bijak.
Demikianlah saudara kisah tentang bertobatnya Raja Anushirwan. Betapa ia termasuk orang yang baik dan mau mendengar. Terbukti ia mau mendengarkan dan merenungkan ucapan anak penjaga kebun delima. Peribahasa mengatakan, janganlah melihat siapa yang berkata, tetapi lihatlah apa yang dikatakannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.